Abu Dzar, sahabat Nabi yang paling miskin tapi bahagia. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang paling miskin jika dibandingkan dengan sahabat lainnya. Dia sangat hati-hati terhadap kepemilikan harta dan kemewahan dunia. Hal tersebut dijelaskan dalam tafsir Al-Quran Juz 20 Al-Khafiyu Al-Amin yang disusun oleh Yunan Yusuf. Kisah Zuhud Abu Dzar Al-Ghifari. Ada banyak kisah yang menggambarkan kezuhudan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Salah satunya seperti diceritakan dalam buku 3 Golongan Musuh Allah pada Hari Kiamat karya Rizam Aizid. Meskipun Abu Dzar radhiyallahu anhu dikenal sebagai sahabat yang paling miskin, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memerintahkannya untuk bersedekah. Menurut cerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Kalau engkau membuat sop, perbanyaklah kuahnya dan hendaknya engkau bagikan kepada tetanggamu." Kemudian Abu Dzar radhiyallahu anhu menjawab, "Tetapi sop saya istimewa ya Rasulullah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Apa maksudmu?" Abu Dzar radhiyallahu anhu menjawab, "Sop saya hanya terdiri dari air putih, dibubuhi garam dan sedikit irisan bawang." Namun apa yang disabdakan Rasul? "Tidak mengapa," terang beliau. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu anhu melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tetangga yang menerima sop Abu Dzar radhiyallahu anhu itu merasa terharu dan membalasnya dengan menu yang lebih baik. Abu Dzar Al-Ghifari dulunya perampok. Mengutip buku The Great Sahabat karya Rizam Aizid, jauh sebelum Abu Dzar radhiyallahu anhu masuk Islam, dia merupakan seorang perampok. Dia lahir dari keluarga Al-Ghifar dan dibesarkan dalam lingkungan perampok. Nama lengkapnya adalah Abu Dzar Jundub bin Junadah bin Sufyan Al-Ghifari. Sejak kecil dia telah terbiasa dengan kekerasan dan teror. Dari situlah dia menjadi salah satu perampok besar dan ditakuti. Hingga akhirnya datanglah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Dzar radhiyallahu anhu sangat menyesali perbuatannya yang telah menyebabkan para korbannya menderita dan mengalami kerugian. Kerusakan dan derita para korban yang disebabkan oleh aksinya itulah yang menjadi celah masuknya cahaya ilahi ke hati Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dia pun akhirnya mengajak seluruh teman-temannya untuk bertaubat. Namun kaumnya menolak dan dia diusir dari tanah kelahirannya sendiri. Dia tidak sendirian, ditemani dengan ibu dan saudara laki-lakinya bernama Anis Al-Ghifari. Mereka kemudian pindah ke Najd atas. Abu Dzar radhiyallahu anhu akhirnya menjadi sosok revolusioner di tempat tinggalnya yang baru. Dia banyak menciptakan ide-ide revolusioner. Namun sayang idenya ditolak oleh masyarakat setempat. Akhirnya Abu Dzar radhiyallahu anhu hijrah ke Mekah. Saat dia datang ke Mekah, kondisi Mekah sedang kacau dan ada pertentangan antara suku kafir Quraisy dan kaum muslimin. Dari situlah Abu Dzar radhiyallahu anhu pun langsung tertarik untuk masuk agama Islam. Sesampainya di Mekah, dia langsung menuju ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbaiat. Namun sayang sekali dia tidak bisa menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari itu. Abu Dzar radhiyallahu anhu baru bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kedua setelah dia tiba di Mekah. Karena suasana di Mekah yang tidak kondusif, akhirnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk menyembunyikan keislaman mereka. Namun secara terang-terangan Abu Dzar radhiyallahu anhu mengumumkan keislamannya di hadapan orang-orang kafir. Akhirnya dia pun mendapatkan siksaan dari para penduduk kaum kafir Quraisy itu. Abu Dzar terus mengulangi perbuatannya
hingga penduduk Mekah akhirnya berhenti menyiksa karena mengetahui bahwa Abu Dzar keturunan dari suku Ghifar. Bila dia meninggal, maka tidak ada jalan lagi bagi penduduk Mekah untuk pergi ke Syam. Setelah masuk Islam, Abu Dzar radhiyallahu anhu merupakan sahabat yang sangat masyhur. Bahkan dia berhasil mengislamkan hampir seluruh sukunya yang suka merampok. Bukan hanya itu saja, kesuhudan Abu Dzar radhiyallahu anhu ini dapat dilihat dari penolakannya terhadap gaya hidup kapitalistis. Dia merupakan pribadi yang sangat dermawan dan berpegang pada prinsip Islam. Dalam hal kekayaan, dia sangat keras dan berpendapat bahwa menyimpan harta yang lebih dari keperluan hukumnya haram.